sebelum saya nyampaikan saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya Bapak Ibu sekalian mungkin jauh lebih maju dibandingkan kita karena kita ini adalah petani kecil yang tadi disampaikan oleh Pak Bram Thomas adalah petani tradisional, bukan petani milenial yang penuh dengan modal dan lain sebagainya dalam hal porang ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sebenarnya porang kita ini sudah lama sekali dikenal, baik itu secara lokal maupun secara internasional. Mulai dari zaman penjajahan ada Jepang, dan kemudian setelah merdeka diambil dalam bentuk bahasa mereka yang dulu itu les dan lain sebagainya, dan berkembang seperti terjadi euforia yang akhir-akhir ini mulai tahun 2020 2021 ini kelihatannya mulai ada agak menurun. Mengapa porang ini sekarang ini digandrungi? Sebenarnya satu hal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Pengawas, yaitu adanya satu kandungan yaitu glukomanan. Itu yang pertama, dan itu tidak banyak diketahui oleh bangsa kita, baru akhir-akhir ini. Kemudian yang kedua, dalam hal melakukan budidaya porang, selama ini tidak perlu teknologi yang tinggi, tidak perlu pengetahuan yang luar biasa, tidak, tapi cukup mudah, karena memang tanaman ini endemik di Indonesia, di wilayah kita, sehingga mereka dengan mudahnya untuk menanam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tanaman ini dapat tumbuh di segala tempat. Artinya di belakang rumah, di bawah pohon bambu, di hutan. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini tanaman porang ini tanaman yang relatif sampai hari ini itu tidak ada hama dan penyakitnya. Kalau istilah kita yang hidup di tepi hutan, bahwa tanaman wong babi saja itu nggak mau, nggak doyan. Nah, beda dengan ketela dihabiskan babi, tapi ini porang ini babi aja nggak doyan, nggak mau. Sehingga cukup mudah, sehingga familiar bagi bangsa kita, orang-orang kita untuk membudidayakan umbi porang ini. Kemudian yang kedua, untuk selanjutnya yaitu mengenai pangsa pasar. Selama ini sampai dengan tahun 2019 sebenarnya pangsa pasar porang itu sangat bagus. Mulai tahun 2003 itu sudah mulai ada kenaikan harga. Mulai 2004, 2006, 2008. Kemudian terjadi pada tahun 2011, di mana ekspor porang kita dihentikan oleh Cina, hingga pada saat itu dari harga keripik yang di level mencapai harga 20. Nah, kemudian karena ekspornya dihentikan sehingga sempat tidak laku sama sekali. Itu kemudian kembali dimulai dan kemudian naik sampai dengan tahun 2019 itu normal. Tapi tahun 2020 itu terjadi euforia. Harga yang dicapai pada tahun 2020 yang mencapai harga 14.000 harga untuk industri. Tapi setelah kita amati ternyata mereka yang beli dengan harga seperti itu kebanyakan digunakan untuk bibit. Nih. Sementara kalau tidak mau mengikuti pabrik itu tidak akan mendapat pasokan bahan baku, sehingga pada saat itu ya mau tidak mau pabrik akan mengikuti. Itu kalau kita berbicara dengan pasar. Nah, itu pada saat itu saya pernah berangan-angan, kalau seperti ini terus mampu berapa tahun kita bertahan. Kalau nanti kita khawatir setelah mereka nanam semua, setelah mereka
mengembangkan semua, setelah tanaman yang mereka tanam menghasilkan, setelah mereka yang kembangkan semua sukses, kemudian harganya akan turun. Kenapa? Karena pasokannya melimpah, sementara serapan pabrik pasti ada batasnya. Nah, itu terjadi kelihatannya mulai kita rasakan pada tahun 2021 ini, yang mana sebelum hari raya itu harganya sudah mencapai di 9.500. Nah, sekarang turun di kisaran harga 6.500 sampai 7.000 atau 7.200. Itu mengenai pasar. Pasar sebenarnya tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, mengapa pasar kok begitu serapannya tinggi? Karena tadi bahwa ini mengandung glukomanan dan ini yang mereka cari. Karena manfaat glukomanan itu menurut informasi yang kita peroleh dari teman-teman yang dari luar negeri, seperti kita pernah kedatangan Mr. Wang Li dari Harbin, kemudian Mr. Cho dan lain sebagainya, bahwa sebenarnya makanan-makanan itu bisa dipadukan dengan porang sebagai pengganti. Kalau tepung rumput laut diganti dengan tepung glukomanan, kalau kemudian gelatin dari tulang bisa diganti dengan glukomanan juga, dan untuk industri yang lain yang itu mengenai kenapa porang ini pasarnya begitu luas. Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu seperti itu. Ini adalah mengenal tanaman porang. Tanaman porang yang ada di kita, petani-petani yang memang sudah maju tidak akan terjadi kesalahan. Tapi untuk petani-petani pemula, biasanya ini terjadi kesalahan. Di Indonesia ini, secara umum, untuk keluarga Amargophalus atau porang keluarga Iles-Iles ini ada 4 macam. Jadi yang pertama adalah porang itu sendiri, kemudian yang kedua Iles-Iles atau ada yang mengistilahkan porang putih, kemudian yang ketiga ada yang suwek, kemudian yang keempat adalah palur. Kalau suwek mungkin orang-orang di Jawa sudah familiar, mereka biasanya kalau bisa dimasak pada musim kemarau, kemudian dimakan, tapi itu tidak mengandung glukomanan. Dari 4 ini yang mempunyai prospek pasar untuk bisa dikembangkan sebenarnya ada 2, yaitu yang pertama porang itu sendiri, yang kandungan glukomanannya tinggi. Yang kedua adalah Iles-Iles atau porang putih. Memang harganya tidak menarik porang, tapi sebenarnya mempunyai prospek pasar juga. Kenapa? Begitu. Karena sampai hari ini permintaan akan Iles-Iles ini juga cukup tinggi, dan sampai hari ini belum pernah bisa terpenuhi. Karena mereka, teman-teman kita, petani-petani kita, orang-orang di masyarakat itu, kalau sudah ngambil porang, dia malas mengambil Iles-Iles. Kenapa? Karena harganya tidak semenarik porang. Tapi ini patut untuk kita kita kembangkan ke depan untuk sebagai bahan alternatif, terutama untuk industri di KPIS. Itu mengenai jenis-jenisnya. Jadi ada istilah orang petani itu kalau sampai keliru, wah gatel bener porang itu. Itu mengenai jenis. Kemudian syarat tumbuh. Nah ini kepada Bapak Ibu sekalian, saya yakin sudah paham sekali. Tapi perlu saya sampaikan di sini bahwa orang Jawa mengatakan porang itu mudah, dilempar aja tumbuh. Benar, dilempar aja itu tumbuh. Tapi bisa panen enggak? Atau panennya kapan? Itu yang menjadi problem. Atau porang itu bisa tumbuh di mana saja. Mulai di DPL 0 sampai DPL 1000 katakan. Ya, memang seperti itu. Tapi bisa panen apa? Tidak. Jadi porang itu tetap mempunyai karakteristik persyaratan untuk bisa tumbuh dengan baik dan sempurna. Yaitu bahwa porang itu tidak mampu menahan matahari full 100%. Dia membutuhkan matahari kisaran 40-60%. Sehingga untuk di daerah-daerah panas seperti Nganjuk, Madiun, kemudian ke timur Jombang yang bagian utara, tentunya itu tetap memerlukan
naungan. Tapi untuk daerah-daerah tinggi, porang itu sebenarnya bisa dikembangkan di daerah yang dataran tinggi, di atas 600 sampai 1000 bisa. Tapi di sana tidak perlu lagi memerlukan naungan, tidak perlu memerlukan perlindungan. Karena apa? Udaranya sudah cukup tinggi, kelembapannya sudah cukup tinggi. Nah, itu sehingga bisa ditemukan tempat terbuka seperti itu. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian jangan terjebak kemudian lahan irigasi teknis yang biasa ditanami jagung, ketinggian DPL-nya 50 meter kemudian atau tebu dibabat diganti dengan porang. Nah, ini sangat riskan untuk bisa berkembang dengan baik. Tapi mungkin dengan settingnya, dengan macam-macam bisa diatasi. Tapi tentunya akan berdampak kepada investasi atau biaya yang tinggi. Nah, itu mengenai pertumbuhan. Kemudian yang selanjutnya catat lagi bahwa porang ini memang bisa tumbuh di mana-mana bisa tumbuh dengan mudah, tapi juga perlu adanya pemeliharaan yang bagus. Nah, sebenarnya petani porang, kalau ini kita berbicara petani porang bukan investor porang, seperti tadi disampaikan oleh Pak Frans Thomas bahwa biaya porang itu bisa sampai 12.000, betul. Mereka teman-teman yang pakai, apalagi yang dipakai tutup mulsa, pakai shading net, itu akan bisa seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita bijak, kita bisa memanfaatkan keadaan lingkungan di situ, harga investasinya atau nilainya tidak akan semahal seperti itu. Nih, karena sebenarnya kalau perhitungan seperti itu adalah relatif terkait dengan apa yang kita terapkan di situ. Kemudian yang terakhir ini perlu saya sampaikan, mari Bapak Ibu sekalian kita belajar bertani porang ini berpetani porang yang organik. Kenapa? Karena porang ini untuk saat ini 98% itu untuk pasar ekspor. 98%. Indonesia memanfaatkan itu baru satu, tadi sudah disebut Pak Pranto Mas, satu perusahaan itu yang bisa memanfaatkan untuk lokal, untuk dalam negeri. Tapi sisanya 98% itu untuk ekspor. Nah, karena sisanya yang seperti itu, ke depan tentunya ini sebelum ke sana perlu saya sampaikan juga bahwa kalau kita melihat di YouTube tentang pemasaran hasil produk porang di Jepang itu selalu didengungkan dengan organik. Tapi kalau kita amati, kita jeli, background yang mereka gunakan untuk mempromosikan itu adalah hutan Indonesia, bukan hutannya Jepang. Nah, makanya belajar dari situ, kita mulai dari sini, kita belajar yang organik. Sehingga nanti ke depan apa yang diusahakan oleh koperasi KPIS ini bisa terserap, bisa tercukupi, bisa diambil oleh dunia internasional untuk hasil produknya. Nah, kemudian yang terakhir ini tadi sudah saya gambaran di depan bahwa seperti saat sekarang ini untuk bagaimana petani ini tidak tergantung kepada ekspor. Karena kalau tergantung pada saat sekarang ini tergantung pada ekspor, pada saat ekspor mati kita Pak. Mau dipakai apa? Kita belum bisa mengolah untuk dimakan, kalau ekspornya berhenti tidak akan laku. Mungkin bisa ditahan, tapi kuat berapa lama kita menahan. Nah, momen inilah mari yang memanfaatkan kita bersatu para petani ini untuk bagaimana kita bisa mendukung, bagaimana kita bisa mewujudkan adanya suatu industri yang dimiliki oleh petani itu sendiri. Tentunya lewat kepanjangan, lewat organisasi koperasi yang ada di KPIS itu. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.